Dalam hal ini ada 5 pandangan. Satu, dia bilang apa? Pandangan pertama, benda itu adalah satu keutuhan secara hakiki. Jadi dia bukan terdiri dari bagian-bagian. Dia satu secara hakiki, sebagaimana terlihat oleh indera. Dan ia memiliki bagian-bagian secara potensial, dan bagian-bagian itu memiliki akhir, yakni bisa dibagi katanya, dan pembagiannya itu berhenti pada suatu bagian yang katakanlah terkecil, misalnya begitu. Pendapat ini dinisbahkan kepada Syahristani, seorang ulama yang mungkin dia ulama kalam ahli sunnah wal jamaah, setahu saya Syahristani ini kalau nggak salah iya. Dia mengatakan bahwa benda ini sebenarnya utuh, memang begitu adanya, tapi bisa dibagi, tapi bagian-bagiannya itu berhenti, tidak bisa terus menerus begitu. 2, itu adalah satu keutuhan sebagaimana terlihat mata. Ia bisa dibagi secara tidak terbatas. Nah, jadi bisa dibagi sampai tidak terbatas, sampai tidak ada sampainya, sampai tidak terbatas atau tidak terhenti secara eksternal. Secara eksternal tidak berhenti. Dan kalau sudah sampai pada bagian terkecil yang tidak bisa dibagi, nah, karena tidak adanya alat, maka ia bisa dibagi secara bayangan atau hayal, dibagi dalam hayal kita. Nah, ya karena tidak ada alat, maka bagi pakai hayal. Kalau bagian bayangan ini sudah sampai ke batas kemampuan bayangan atau hayalan, misalnya kita sudah hayalin sesuatu yang terkecil sehingga tidak bisa dibagi, hingga tidak sampai ke batas kemampuan bayangan atau hayalan, hingga tidak lagi bisa dibayangkan, maka akal bisa membaginya terus dengan kaidah akalnya, yaitu apa? Bahwa setiap yang memiliki volume bisa dibagi hingga tidak terhingga. Jadi akal saja berbicara kaidah, tapi tidak bekerja, karena tidak bisa dibayangin lagi saking kecilnya misalnya. Karena bagian volume tetap merupakan volume, sekalipun kecil dan tidak terlihat dengan mata dan hayal. Jadi sekalipun mata nggak bisa melihat, hayal nggak bisa membayangin, tetap yang namanya bagian volume adalah volume. Pandangan ini dinisbahkan kepada filosof. Jadi pembagian benda tidak bisa dihentikan secara eksternal. Kalau sudah eksternal berhenti, saking kecilnya tidak ada alat untuk melihat dan mematahkannya atau membelahnya, maka dilakukan dengan bayangan. Kalau bayangan sudah tidak bisa lagi karena saking kecilnya yang dibayangin itu, maka dengan kaidah akal ini bahwa dia bisa dibagi selama volume, bagiannya tetap volume. Persis kayak kita menjadi Tuhan tempoh hari itu, bahwa bumi terbatas, matahari terbatas, pohon, air, semua manusia, kucing, anjing, kepiting, terenggiling, kambing guling, dan seterusnya, itu semua terbatas. Nah, kumpulan terbatas, hasilnya terbatas. Biar luas kayak apa saja luasnya, sampai nggak bisa dibayangin oleh bayangan kita seluas apa antariksa ini, tetap ada batasannya. Kaidahnya apa? Karena gabungan keterbatasan, hasilnya tetap keterbatasan. Nah, oleh karena itu, kalau ada batasannya, awal ada akhir. Kalau ada awalnya, berarti sebelum awal tidak ada. Kalau sekarang ada, berarti dicipta. Dan jangan lupa pada hari kiamat, karena dia ada akhirnya, maka setelah akhir dia juga tidak ada. Jadi materi ini ambles sebagaimana awalnya dulu. Oleh karena itu, pandangan yang mengatakan bahwa nanti dibangkitkan dari kuburan dengan badan apa segala macam, itu sebenarnya lupa terhadap akhir daripada batas akhir materi. Nah, kembali kepada masalah, sebagaimana kita katakan bahwa kumpulan yang terbatas, biar seluas apapun tetap terbatas, begitu juga pengecilannya. Volume, yakni yang terbatas itu dibagi sekecil apapun, tetap dia memiliki volume. Yakni gabungan volume hasilnya volume, gabungan batasan hasilnya batasan, pembagian batasan juga hasilnya batasan. Tak akan pernah lalu jadi non materi. Sampai ada mengatakan bahwa memang ada Ustaz di fisika modern atau apa, bahwa nanti katanya ada keterhentian, ada
energi hilang. Mungkin itu barzah. Saya bilang, aku tidak bicara energi, aku bicara benda. Biar energi hilang. Misalnya energi itu apa? Biasanya elektron antara proton sama neutron. Sekarang protonnya hilang enggak? Enggak, bukan kiamat itu, bukan barzah. Selama masih bervolume, itu materi. Ada energi atau tidak? Ada kehidupan atau tidak? Selama ada proton neutron, biar tidak ada elektronnya, tetap dia namanya materi. Jadi itu bukan kiamat. Kiamat yakni hilangnya materi itu, karena dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Waktunya habis, hilang nih dia. Kok bisa? Loh, kok bisa ada? Kenapa bingung kok bisa tiada, tetapi tidak bingung kok bisa ada dulu? Kan tidak ada. Kenapa kok tidak bingung kok bisa ada? Ketika kamu tidak bingung kok bisa ada, jangan bingung kok bisa tiada. Yani berubah, berproses kembali lagi ke watan aslinya, negeri asalnya, yaitu barzah. Sebagaimana ada tak mungkin dari tiada, ada juga tak mungkin menjadi tiada. Jadi materi yang terbatas ini, yang sebelum awal tidak ada, itu tidak mungkin dari tiada. Apakah materi ini dari tiada? Apakah makhluk ini dari tiada? Kan dibilang kita ini terbatas. Karena terbatas, ada awal ada akhir. Berarti sebelum awal dia tidak ada, sekarang ada. Sekarang ketika ada, dari mana ada? Tuhan yang ngadain. Iya, Tuhan. Tuhan ngadain dari tiada atau dari keberadaan. Kalau dari tiada, tidak mungkin. Mana mungkin tiada didarii? Dibilang, dari mana keberadaan ini? Dari tiada. Mana? Kok bisa kamu bilang dari? Tiada. Kok bisa bilang dari? Dari tiada. Berarti ada. Ketika kau bilang dari, berarti tiada itu tiada. Tidak bisa didarii, tidak bisa dikei, tidak bisa didalami. Dalam tiada, ke tiada, dari tiada. Tidak bisa. Tiada menjadi ada. Bagaimana tiada menjadi ada? Menjadi kata kerja. Lalu bagaimana dong? Dari mana kita ini? Dari keberadaan. Keberadaan yang mana? Keberadaan yang lebih sempurna di atasnya. Yang kalau dalam istilah filsafat disebut barzah. Lalu barzah dari mana? Dari akal. Akal dari mana? Dari Tuhan. Tidak ada keberadaan yang dari tiada. Begitu. Sebagaimana keberadaan tidak mungkin dari tiada, keberadaan ini juga tidak mungkin menjadi tiada. Lalu setelah kiamat kemana dong? Kan katanya tiada tadi, kok muter-muter? Iya, tiada materinya, tapi kembali ke barzahnya. Begitu. Jadi sebagaimana inna lillah, materi ini dari barzah, wa inna ilaihi raji'un, yakni materi kembali ke barzah. Begitu. Katanya kembali ke Tuhan. Iya, kembali ke Tuhan yang mampu. Yang tidak mampu, yang ada dimensinya tidak bisa. Kembali ke Tuhan, yakni kembali ke arah Tuhan. Sebagaimana dari Tuhan. Kamu dari Tuhan kah atau dari maniofum? Dari maniofum, ya berarti bukan dari Tuhan. Loh, kan yang ngadain maniofum Tuhan. Siapa yang bilang maniofum dari apa? Dari daging, ya benar, dari daging. Dan seterusnya, akhirnya dari Tuhan. Iya. Makanya kita dari Tuhan, yakni tidak langsung dari maniofum, dari tanah, dari apa segala macam, dari malaikat, dari sos. Baru dari Allah. Sebagaimana dari Allah, inna lillah, kita dari Allah sesuai dengan tahapannya, derajatnya. Wa inna ilaihi raji'un juga sesuai dengan usahanya, sesuai dengan tahapannya. Kalau udah berhentinya di jahanam sana, kembali kepada Tuhan, yakni kembali kepada murka Tuhan. Mana? Jahanam. Kalau kita alhamdulillah selamat, bisa kembali ke surga, kembali ke Tuhan juga. Kemana? Ke ridha Tuhan. Dan seterusnya. Kalau kita kembali bisa lebih ke atas lagi, masuk ke akal, kita kembali ke Tuhan. Tapi kemana? Ke jannatul muqarrabin, ke surganya orang-orang yang didekatkan. Itu hal-hal seperti itu harus ngelontok, karena itu mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi hidup, mempengaruhi akidah, mempengaruhi ibadah, salat, puasa, dan seterusnya. Jangan sampai kita beribadah tapi
rohnya nggak naik-naik, muter-muter saja di sekitar kamarnya. Karena ideologinya ya sebatas itu, taunya bahwa kita dari Tuhan. Terus bagaimana? Nggak usah tanya-tanya, pokoknya dari Tuhan deh. Terus kita kemana nanti? Ke Tuhan. Loh, ke Tuhan? Ya ini menyatu atau gimana? Ke Tuhan. Katanya ke surga atau neraka. Jangan rebel-rebel, pokoknya begitu saja. Nah, kalau begitu ya udah konklusinya saja, Islam syahadatain, ya sudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.